Sepak bola Indonesia di musim 2024-2025 ini bisa kita lihat di Liga 1 BRI, Liga 2 Pegadaian, dan Liga 3. Makin hari makin kesini, penontonnya sepertinya agak sedikit berkurang dari awal-awal musim. Ini bukan fenomena, tapi pecinta sepak bola Indonesia, para supporter dan fans sepak bola Indonesia lebih penasaran dengan apa yang akan terjadi ketika timnas Indonesia nanti akan dilatih oleh Coach Patrick Kluivert yang juga membawa 3 asistennya dari Belanda. Jadi kita semuanya penasaran nih. Sepertinya hari-hari menantikan bulan Maret tanggal 20 ketika hadapi Australia di Sydney dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Semakin penasaran kita akan seperti apa nanti kejadiannya timnas Indonesia hadapi Australia ketika tandang dan ketika di kandang hadapi Bahrain. Wow, itu yang membuat penonton sepi. Salah satunya itu. Konten kita buat pada saat hari sudah gelap dan suasana malam kita nggak bisa tidur. Mungkin suasana hari-hari baru yang akan kita lalui, ya karena besok sudah akan menginjakan kaki di bulan Sya'ban dalam kalender Hijriyah. Bulan Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Jadi 30 hari lagi hitungannya kita akan bertemu dengan bulan Ramadan atau bulan puasa. Jadi ketika pertandingan timnas Indonesia hadapi Australia di Sydney akan terjadi di bulan Ramadan, juga ketika menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah bulan Ramadan. Makanya AFC mengundur jadwal pertandingan antara Indonesia hadapi Bahrain di Jakarta. Waktunya akan sedikit bergeser karena ya waktu berbuka puasa. Jadi kemungkinannya pertandingan akan terjadi di pukul 20 lebih. Seperti itu. Kita ngomong-ngomong apa ya hari ini? Cuap-cuap depan kamera, tapi teman-teman akan lebih penasaran. Kira-kira siapakah pesepak bola Indonesia yang pernah mencetak prestasi, menciptakan gol dalam pertandingan internasional sepanjang sejarah sepak bola Indonesia? Kita akan melihat liputannya dan kita akan melihat fakta sejarahnya. Siapakah pemain Indonesia yang berhasil menciptakan gol pada ajang internasional ketika jadi pesepak bola Indonesia. Ini dia 30 pemain Indonesia yang mencatatkan namanya sebagai pencetak gol ajang sepak bola internasional membela timnas Indonesia. Ini dia 30 nama yang sudah sangat kita kenal. Inilah 30 pemain dengan gol terbanyak untuk timnas Indonesia. Di urutan nomor 30, Ricky Kambuaya, gelandang timnas Indonesia yang sudah mencetak 5 gol. Di urutan nomor 29, Marcelino Ferdinand, gelandang serang timnas Indonesia yang sudah mencetak 5 gol. Di urutan nomor 28, Dendi Sulistiawan, penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 5 gol. Di urutan nomor 27, Ramadan Sananta, penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 5 gol. Di urutan nomor 26, Aji Santoso, mantan bek kiri timnas Indonesia yang sudah mencetak 6 gol. Di urutan nomor 25, Ivan Jaya, sayap kanan timnas Indonesia yang sudah mencetak 6 gol. Di urutan nomor 24, Dimas Derajat, penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 6 gol. Di urutan nomor 23, Ansyari Lubis, mantan gelandang serang timnas Indonesia yang sudah mencetak 8 gol. Di urutan nomor 22, Eli Eboy, mantan sayap kanan timnas Indonesia yang sudah mencetak 8 gol. Di urutan nomor 21, Egy Maulana Fikri, sayap kanan timnas Indonesia yang sudah mencetak 9 gol. Di urutan nomor 20, Witan Sulaiman, sayap kiri timnas Indonesia yang sudah mencetak 9 gol. Di urutan nomor 19, Beto Gonçalves, penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 10 gol. Di urutan nomor 18, Evan Dimas, gelandang timnas Indonesia yang sudah mencetak 10 gol. Di urutan nomor 17, Irfan Badim, sayap kanan timnas Indonesia yang sudah mencetak 12 gol. Di urutan nomor 16, Bima Sakti, mantan gelandang timnas Indonesia yang sudah mencetak 12 gol. Di urutan nomor 15, Ilham Jaya Kesuma, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 13 gol. Di urutan nomor 14, Christian Gonzalez, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 13 gol. Di urutan nomor 13, Fahri Husaini, mantan gelandang serang timnas Indonesia yang sudah mencetak 13 gol. Di urutan nomor 12, Uston Nawawi, mantan gelandang serang timnas Indonesia yang sudah mencetak 13 gol. Di urutan nomor
nomor 11 Bowo Solosa, penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 14 gol. Di urutan nomor 10 Widodo Cahyono Putro, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 14 gol. Di urutan nomor 9 Budi Sudarsono, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 16 gol. Di urutan nomor 8 Rocky Putirai, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 17 gol. Di urutan nomor 7 Jakob Siasale, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 23 gol. Di urutan nomor 6 Risdianto, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 25 gol. Di urutan nomor 5 Kurniawan Dwi Yulianto, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 33 gol. Di urutan nomor 4 Bambang Pamungkas, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 37 gol. Di urutan nomor 3 Iswadi Idris, mantan gelandang serang timnas Indonesia yang sudah mencetak 55 gol. Di urutan nomor 2 Sucipto Suntoro, mantan penyerang timnas Indonesia yang sudah mencetak 57 gol. Di urutan nomor 1 Abdul Qadir, mantan sayap kiri timnas Indonesia yang sudah mencetak 70 gol. Itu dia para pahlawan sepak bola Indonesia yang sudah mengharumkan nama Indonesia di berbagai ajang internasional, membela timnas, tim Garuda Indonesia. Mungkin generasi sekarang yang dikenal cuma Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, tapi ternyata banyak generasi-generasi sebelum kita lahir sudah mencetak banyak gol untuk timnas Indonesia. Kita bangga. Berikut ini kita akan melihat sebenarnya seperti apa peluang Indonesia yang menyisakan 4 pertandingan lagi. Berapa poin yang harus kita kumpulkan untuk bisa mendampingi Jepang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 nanti. Indonesia akan lolos Piala Dunia langsung tanpa harus lanjut ke babak 4. Inilah skenarionya. Saat ini Indonesia berada di posisi 3 dengan raihan 6 poin. Jika pada pertandingan ke-7 hasilnya seperti ini, maka klasemen sementara timnas Indonesia masih berada di posisi 3 dengan raihan 7 poin. Jika pada pertandingan ke-8 hasilnya seperti ini, maka klasemen sementara grup C, timnas Indonesia masih berada di posisi 3 dengan raihan 10 poin. Jika pada pertandingan ke-9 hasilnya seperti ini, timnas Indonesia akan naik ke posisi 2 dengan raihan 13 poin. Jika pada pertandingan ke-10 hasilnya seperti ini, walaupun timnas Indonesia kalah dari Jepang, timnas Indonesia akan bertahan pada posisi kedua dengan raihan 13 poin. Menyisakan 4 pertandingan yang sangat-sangat krusial. Kita nggak boleh menganggap remeh pertandingan yang akan kita lalui. Kita nggak boleh melihat lawan-lawan kita bisa ditaklukkan atau gimana. Yang jelas, ketika akan hadapi Australia, ini tim kuat. Ketika hadapi Bahrain, juga tim kuat. Hadapi Cina, juga tim kuat. Jepang apalagi. Nah, kalau sesuai dengan prediksi seperti tadi, kemungkinannya kita bisa mendulang poin yang lebih banyak. Ya, kita pertahankan semangat ini untuk bisa terus sampai di bulan Maret dan bulan Juni nanti. Yang terdekat adalah hadapi Australia. Kalau melihat head to head, sepertinya kita berimbang. Tapi kalau kita mencuri poin dan keajaiban akan muncul di akhir pertandingan, Indonesia bisa meraih kemenangan, mungkin head to headnya seperti ini. Head to head line up timnas Australia versus timnas Indonesia. Laga ke-7 ron 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang Thomas versus Martin Pais. Fullback kiri Behic versus Verdong. Center back Sotar versus Idzes. Center back Rowis versus Rizky Ridho. Atkinson versus Sandy Walsh. Defensive midfielder versus center back Mitchell versus Hilger. Attacking midfielder versus defensive midfielder Bakos versus Marcelino Ferdinand. Attacking midfielder versus defensive midfielder Irvin versus Nathan.
Sayap kanan Boyle versus Ragnar Oratmangun. Sayap kiri Goodwin versus Rafael Strike. Striker Duke versus Ole Romani. Laga antara timnas Australia versus timnas Indonesia di laga ke-7 ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada tanggal 20 Maret. Untuk teman-teman ketahui juga bahwa baru terjadi di tahun-tahun ini Indonesia berpeluang dalam kelompok umur baik 17, 20, 23 dan senior berpeluang ke Piala Dunia. Piala Dunia yang terdekat adalah Piala Dunia usia 17, lalu Piala Dunia untuk usia 20 tahun di Qatar, juga Piala Dunia senior nanti di musim panas 2026 di 3 negara, Kanada, Amerika, dan Meksiko. Harapan besar kita tentunya Indonesia bisa lolos, tidak akan ke round 4 atau tidak akan ke putaran keempat, tapi otomatis lolos mendampingi Jepang langsung ke Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman malam ini. Mata kita sudah tinggal 3 watt. Terima kasih. Terus bersemangat. Assalamualaikum.